Di gurun terbesar di dunia, Gurun Sahara, seorang pria datang untuk melakukan investigasi. Beberapa minggu sebelumnya, sekelompok tim ilmuwan melakukan pengeboran di sekitar wilayah tersebut untuk penelitian, namun badai pasir tiba-tiba menerjang dan dalam 3 hari tak ada kabar dari para ilmuwan. Oleh karena itu, pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan energi ini datang sendirian mencari 25 anggota tim penelitian. Anybody home? Sesampainya di sana, ia menemukan lokasi pengeboran benar-benar sepi tanpa adanya tanda-tanda keberadaan manusia. Dia masuk ke dalam fasilitas, memeriksa ke seluruh ruangan, dan hanya menemukan stok makanan, pakaian, sepatu, dan berkas-berkas berserakan sampai akhirnya terdengar samar suara jeritan serta pintu yang didobrak. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu Anda bukanlah produk dari masa lalu yang buruk, tapi hasil dari keputusan untuk bangkit darinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Nine Miles Down, sebuah film yang rilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Anthony Weller, serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya bikin segar. Oleh karena itu, jangan berlama-lama, mari seruput kopinya, dan mari kita lanjutkan cerita. Terkadang apa yang kita takutkan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Yang mendobrak pintu adalah angin, dan angin pula yang bertiup dari lubang pada pintu sehingga menimbulkan suara jeritan. Lalu suara langkah kecil ternyata hanya tetesan air, dan kemunculan seseorang ternyata hanyalah bayangan diri yang terpantul pada cermin. Ya, setidaknya itulah yang ditemukan oleh pria yang menjadi tokoh utama kita, Jack. Tak lama kemudian, dia mengikuti suara dan masuk ke dalam ruangan yang dindingnya dipenuhi huruf Arab dan ditulis dengan menggunakan darah. Di sana juga ada sisa-sisa ritual dengan seekor anjing liar yang dikuliti sebagai tumbal. Tentu saja Jack terkejut melihat hal ini dan langsung bergegas keluar menuju jeep. Dia segera menghubungi Cat di markas lewat radio dan mengirimkan foto-foto tulisan itu untuk diterjemahkan. Malam itu, Jack beristirahat di salah satu ruangan sambil membaca beberapa dokumen yang ia temukan. Dari situ, dia mengetahui bahwa para ilmuwan berencana menggunakan eksplorasi geosentris untuk mencari makhluk termofilik baru yang mampu bertahan di suhu tinggi. Dia juga menemukan sebuah video yang menunjukkan para ilmuwan merayakan keberhasilan dengan penuh kegembiraan. Beberapa waktu kemudian, saat tidur di kendaraan, tiba-tiba tokoh utama kita terbangun karena suara aneh dan penampakan itu segera lenyap, tapi Jack sudah merasa tidak nyaman sehingga mengambil selimut dan memutuskan tidur di sebuah kamar dalam fasilitas. Keesokan paginya, Jack melanjutkan eksplorasi dan menemukan sebuah ruangan dengan kopi yang masih hangat. Hal ini membuatnya sadar bahwa ada orang lain di tempat ini. Jack segera pergi ke kendaraan untuk melapor, namun sebelum itu, tokoh utama kita melihat seorang wanita sedang berlari di kejauhan. Jack langsung menutup radio dan menghampiri wanita itu, bahkan Jack terpaksa ikut ke kamar mandi untuk mendesaknya menjelaskan apa yang terjadi dan siapa dirinya. You alone? Not anymore. Pada akhirnya, wanita itu pun memperkenalkan diri, namanya adalah Dr. Jenny Christensen, atau biasa dipanggil Jessie. Dan ya, dia adalah salah satu ilmuwan dalam tim tersebut. Jessie mengatakan bahwa pimpinan proyek, Profesor Borman, meninggal dan mereka harus segera pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, Jack langsung menggunakan radionya untuk melapor ke markas tentang keberadaan Jessie. Dia ingin kembali, tapi atasannya Caswell memerintahkan untuk tetap tinggal dan mengumpulkan informasi sebelum tim penyidik datang. Tidak punya pilihan selain menurut, jadi dia kembali ke dalam dan menemukan mayat di ruang pendingin. Jessie datang dan mengatakan bahwa itu adalah kepala ilmuwan yang meninggal karena serangan jantung. Di sana juga ada jasad Dr. Borman yang menurut Jessie dihabisi oleh ahli geologi mereka. Jessie terus memohon agar mereka segera pergi, tapi Jack yang curiga mengabaikannya.
Setelah itu, keduanya menghabiskan sore dengan saling mengenal. Jack menceritakan bahwa istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia juga menuntut lebih banyak informasi tentang proyek tersebut. Jadi Jesse membawanya ke sebuah lubang dan mengungkapkan bahwa mereka telah mengebor hingga 9 mil ke dalam tanah. Saat Jack menjatuhkan secari kertas ke dalam lubang, Jesse menjelaskan bahwa benda apapun membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mencapai dasar. Jack kemudian memperhatikan dengan seksama dan tiba-tiba saja dia mulai bertanya mengapa tidak ada Jesse dalam video perayaan tim. Sebagai respon, Jesse menjelaskan bahwa dirinya yang merekam. Lagi-lagi, tiba-tiba saja sesuatu menghantam kepala yang membuat tokoh utama kita tak sadarkan diri. Jesse segera menghampiri, menolong membawa Jack ke ruang perawatan. Beberapa saat kemudian, dengan alasan mengambil es, wanita itu secara diam-diam pergi ke jeep Jack. Ternyata dia mencoba melarikan diri, tapi segera kecewa karena tidak menemukan kunci. Sementara itu, di dalam ruangan, Jack mulai sadar dan mendadak melihat beberapa hal yang mengerikan. Jack pun mencoba melarikan diri, tetapi pintu terkunci. Saat hampir putus asa, tiba-tiba Jesse muncul dan darah itu menghilang begitu saja. Jack dengan gelisah menceritakan apa yang baru saja terjadi, tetapi Jesse menganggap itu hanya sebagai halusinasi dan menyarankan Jack beristirahat. Setelah beberapa jam beristirahat, Jack kembali ke jeep dan berbicara dengan Cat. Dia sangat terkejut saat diberitahu bahwa tidak ada wanita di antara anggota ilmuwan dalam proyek tersebut dan tidak ada siapapun dalam daftar yang bernama Jenny. Setelah menerima kabar tersebut, Jack mencari Jesse dan langsung mengkonfrontasinya. There were no women on the project. What, say again? Jesse lalu membawa Jack masuk ke fasilitas dan mengakui bahwa perempuan tidak diizinkan bergabung dalam proyek ini karena keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan adanya fasilitas terpisah. Tetapi dia sangat ingin menjadi bagian dari tim, jadi Borman memalsukan identitasnya. Untuk membuktikan, Jesse memutar sebuah video dari seminggu lalu yang menunjukkan diri mengenakan pakaian lab dan bekerja di lokasi tersebut. There. Do you still have doubts? Jack yang masih bingung menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di lokasi pengeboran ini. Akhirnya Jesse mengungkapkan bahwa saat pekerjaan mencapai kedalaman 9 mil, bor mereka menembus sebuah gua bawah tanah. Mereka kemudian menurunkan alat perekam suara ke dalamnya dan mendengar suara-suara aneh yang tak terjelaskan. Jesse mengatakan bahwa tim menduga mereka telah menembus gerbang neraka. Tak lama setelah itu, semua orang di lokasi mengalami halusinasi tentang orang-orang terdekat yang sudah meninggal. Hal ini menyebabkan kepanikan dan kekacauan hingga banyak yang tewas dan sisanya menghilang entah kemana. Jack tidak yakin apakah dia harus mempercayai, tetapi rekaman tersebut benar-benar membuatnya merinding. Sementara itu, di markas, rekan-rekan Jack sedang melihat foto-foto tulisan Arab yang diterima. Salah satu dari mereka bernama Yusuf yang memahami bahasa itu mengungkapkan bahwa tulisan tersebut merupakan doa agar terlindung dari Duais, iblis penggoda yang memangsa para pria. Yusuf menjelaskan bahwa pada awalnya iblis itu membuat korbannya terganggu dan akhirnya mendorong mereka untuk mengakhiri segalanya. Malam harinya, Jack sedang menjelajahi tempat itu dan seketika melihat sosok mendiang istrinya, Susan, mengenakan gaun. Namun, dia segera sadar dan mendapati bahwa itu sebenarnya adalah Jesse yang mengajaknya makan malam. What? Don't you like it? You alright? You left. Mereka pun duduk dan mulai makan bersama. Jesse membuat Jack terkejut karena menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Jack kaget bagaimana dia bisa tahu, dan Jesse menjelaskan bahwa dia melihat kartu identitas Jack. Meskipun begitu, Jack tidak senang dengan hari ulang tahunnya karena tepat 6 tahun yang lalu, pada hari ini Susan mengakhiri segalanya bersama kedua anak mereka. Jack kemudian mengakui bahwa dulu dia adalah seorang polisi dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Arranged a surprise birthday party.
Hal itu membuat sang istri curiga bahwa Jack berselingkuh, hingga akhirnya dia mengambil keputusan gila. Jack masih merasa bersalah karena memilih bekerja di hari ulang tahun daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya. Perasaan bersalah ini membuatnya sangat emosional, sehingga Jesse pun mendekat untuk menenangkan. Seketika, suasana sempat berubah menjadi dekat, tapi kemunculan bayangan Susan membuat Jack pergi. Stop. Stop. Gangguan tidak berakhir di situ, karena saat larut malam, tokoh utama kita didatangi sosok mendiang Susan. Namun tak lama berselang, wujudnya berubah menjadi Jesse yang kembali mencoba menenangkan. Jack mengalami mimpi buruk, melihat Susan menodongkan pistol serta menuduhnya berselingkuh. Lalu Susan menghabisi anak-anak mereka di depan Jack sebelum mengakhiri segalanya, yang mana membuat Jack sangat terpukul. Begitu terbangun, Jack menyadari tidak ada siapapun selain dirinya di ruangan itu. Segera pria itu pun berpakaian lalu mencari Jesse, tetapi tidak berhasil menemukan. Jack kemudian ke kamar mandi, di mana sosok mengerikan dengan tubuh busuk tiba-tiba menyerang. Tentu saja tokoh utama kita berlari ketakutan. Tetapi segera Jesse muncul dan menenangkan, meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Jesse pergi jogging, sementara Jack kembali menyaksikan video sebelumnya yang ditunjukkan oleh Jesse yang membuktikan bahwa dia bekerja di tempat itu. Sangat mengejutkan, Jack melihat suatu benda yang diyakini topinya sendiri muncul dalam rekaman itu, yang berarti video tersebut baru saja direkam. Segera Jack menghubungi markas, meminta mereka datang dengan bala bantuan. Dia kemudian mengambil pistol dan mulai mencari Jesse untuk melakukan konfrontasi. Dalam prosesnya, Jack tanpa sengaja jatuh ke dalam kubangan yang dipenuhi tengkorak manusia. Dengan susah payah, Jack berhasil keluar dan bergegas kembali ke fasilitas. Saat sedang membersihkan diri, tiba-tiba saja Jesse muncul dan mendekati. Ketakutan, Jack pun segera menyerang dan menuduh wanita itu telah menghabisi semua orang. God, Jack! Move! You killed them! Beberapa saat kemudian, Jack menyesali tindakannya dan pergi mencari kotak P3K untuk merawat luka Jesse. Tapi saat kembali, Jesse sudah menghilang. Jack pun mulai mencari di seluruh fasilitas, hingga akhirnya Jesse muncul secara tiba-tiba dan menyerang. Jack berhasil mengunci diri di sebuah ruangan. Saat mengintip keluar, dia melihat Jesse menatap dengan mata merah menyala yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, Jack menemukan sebuah handycam yang ditinggalkan oleh Borman. Dia memutar video di dalamnya yang menunjukkan Borman dengan wajah cemas menjelaskan bahwa iblis telah dilepaskan. Borman juga mengungkapkan bahwa iblis ini bisa berubah wujud, memanipulasi manusia, tapi mereka tidak mempercayainya. Jack terkejut mendengar hal ini dan mulai yakin bahwa Jesse adalah iblis yang dimaksud oleh Borman. Beberapa waktu kemudian, saat keluar dari ruangan, Jack mulai mendengar suara keluarga yang sudah meninggal. Dia mengikuti suara itu dan akhirnya sampai di dapur di mana Jesse sedang memasak. Jesse menyambut dengan senyuman, mengaku bahwa dia memang iblis yang selama ini mempermainkan Jack. Ketakutan, Jack mencoba melepaskan tembakan, tetapi pistolnya tiba-tiba berubah menjadi korek api dan Jesse pun tertawa. Our Father art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Sorry. I could never. I can blow your fucking brains out. Gentlemen. Jesse mengatakan bahwa jika Jack mau menyerahkan jiwanya, maka Jesse akan pergi meninggalkannya sendirian. Tak punya pilihan, Jack pun setuju mengikuti apa yang diucapkan Jesse, yaitu aku menyerahkan jiwaku kepada Lucifer sebanyak 6 kali. Tetapi semua itu adalah trik dari Jesse untuk bisa mencuri kunci mobil. Lucifer, I sold my soul.
Begitu mendapatkan kuncinya, Jesse memberitahu bahwa Jack sekarang sudah bebas. Jesse lalu berjalan ke jeep dan berniat meninggalkan tempat terkutuk itu selamanya. Namun setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa tidak tega meninggalkan Jack. Sementara itu, Jack mengalami halusinasi lain di mana ia melihat keluarga merayakan ulang tahunnya. Kali ini, Jack memilih untuk tetap bersama mereka dan meniup lilin di kue ulang tahunnya. Di saat yang sama, Jesse muncul di luar dan mengajak Jack pergi bersama, tetapi Susan tiba-tiba histeris dan mulai menuduh Jack telah berselingkuh dengan wanita itu. It's your last chance. That's not Susan, Jack. Jack bersikeras tidak mau meninggalkan keluarganya, tapi Jesse mengatakan bahwa mereka semua hanyalah ilusi dalam pikiran. Tak lama kemudian, keluarga Jack berubah menjadi daging gantung dan Jack akhirnya menyadari bahwa Jesse benar. Mereka kemudian masuk ke dalam jeep untuk pergi, tetapi Jack kembali melihat bayangan istrinya. Dia mulai berpikir bahwa Jesse adalah iblis yang mencoba menipu, lalu tanpa ragu menyerang. Jesse segera keluar dari kendaraan, lalu berlari ke dalam fasilitas untuk berlindung. Sementara Jack mengambil bensin dari jeepnya dan masuk ke dalam bangunan. Dia kemudian menyiramkan bensin ke seluruh tempat dan menyalakan api. Beberapa saat kemudian, Jack merasa pusing dan melihat sosok mengerikan mendekati. Namun, ternyata itu adalah salah satu anggota tim penyelamat. Mereka menanyakan keberadaan Jesse dan mengungkapkan bahwa wanita itu benar-benar ada. Jack yang terkejut menunjuk ke arah bangunan yang terbakar dan tim penyelamat berhasil mengeluarkan Jesse tepat waktu. Oh my God! Keesokan harinya, Jack bertemu dengan para petinggi perusahaan dan mengetahui bahwa gua bawah tanah sebenarnya telah terbentuk sejak jutaan tahun lalu dan menyimpan sejumlah besar materi biologis. Saat gua tersebut dibuka, ia mengeluarkan semacam zat yang menyebabkan delusi dan halusinasi. Lalu dijelaskan juga, Jesse memang benar-benar anggota tim ilmuwan, tetapi wanita itu kurang terpengaruh karena kemungkinan berada di lokasi yang agak jauh dari komplek utama. Para ilmuwan yang tersisa masih belum ditemukan dan berdasarkan jejak kaki yang tersebar, jasad mereka kemungkinan berada di suatu tempat di tengah gurun. Saat Jack menanyakan tentang rekaman suara aneh itu, Caswell mengabaikan dan mengatakan bahwa itu hanyalah suara acak yang disebabkan oleh aliran udara aneh di sekitar lokasi penggalian. Sore harinya, Jack mengunjungi Jesse yang sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit. Dia meminta maaf karena telah menikamnya, tetapi Jesse meyakinkan Jack bahwa diri bisa memaafkan. Saat mengobrol, Jack melihat sebuah CD di tas Jesse. CD yang dulu pernah diputar Jesse untuk membuktikan bahwa dia adalah salah satu ilmuwan di tim tersebut. Jack berpura-pura memeluk dan diam-diam mengambil CD itu, menyelipkan ke dalam sakunya sebelum pergi. Jack kemudian kembali ke para petinggi perusahaan dan menampilkan video itu, mencoba membuktikan bahwa Jesse adalah seorang penipu. Jack menunjukkan ke arah topi yang terlihat dalam video sebagai bukti bahwa video telah direkayasa, namun setelah diperiksa lebih teliti, atasannya menyadari bahwa itu bukan topi, melainkan helm keselamatan. Mereka juga melihat rekaman Jesse berinteraksi dengan anggota tim lainnya, membuktikan bahwa dia memang bagian dari tim tersebut. Akibatnya, Caswell menjadi kesal dengan perilaku Jack sehingga memutuskan untuk memberinya waktu istirahat agar bisa fokus pada kesehatan. Setelah itu, Jack merasa bersalah sehingga kembali mengunjungi Jesse di rumah sakit untuk meminta maaf. Namun, saat mendekati pintu ruangan, dia melihat Jesse berubah menjadi sosok mengerikan dan tertawa dengan suara menyeramkan. Jack yang kembali berpikir bahwa Jesse adalah iblis, langsung merampas pistol milik rekan, Alex, untuk menembak. Alex mencoba menghentikan, tetapi dalam pergulatan, di saat yang sama, Jack tersadar dan mengetahui bahwa sosok mengerikan yang ia lihat sebelumnya adalah seorang wanita tua yang sakit.
Untungnya Jesse baik-baik saja dan yang tertembak hanyalah kantong darah yang digunakan untuk transfusinya. Film pun ditutup dengan menampilkan Jack yang telah meninggalkan kamar tetapi masih dihantui oleh bayangan Susan. Susan berbisik kepada Jack, menyuruhnya untuk mengakhiri segalanya. Jack mulai kesulitan membedakan antara kenyataan dan halusinasi yang terus menghantui dan ya, akhirnya Jack pun menyerah pada penderitaannya. Sederhananya, seorang ahli keamanan bernama Thomas Jackman, atau lebih sering dipanggil Jack, dikirim oleh atasannya dari GNE untuk menyelidiki apa yang terjadi pada tim yang menyewa lokasi pengeboran di Jebel Afra di gurun Afrika Utara. Sebelumnya digunakan untuk pengeboran gas alam, lokasi itu kemudian menarik perhatian Profesor Borman dan timnya setelah muncul anomali geologis besar yang terdeteksi pada gambar 9 mil di bawah permukaan. Mereka memutuskan untuk mengebor ke dalamnya dan melihat apa yang ada di sana, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana dan komunikasi pun terputus. Alih-alih menemukan 25 ilmuwan yang hilang, Jack bertemu dengan salah satu dari mereka, Dr. Jenny Christensen atau Jessie, sebuah inisial yang mengisyaratkan unsur religius dalam kisah ini. Teori tersebut semakin diperkuat oleh rekaman suara yang berasal dari kedalaman 9 mil yang terdengar seperti jeritan makhluk yang tersiksa. Mungkinkah Profesor Borman sebenarnya telah menemukan neraka dalam arti yang paling harfiah? Film ini menolak memberikan jawaban yang jelas. Cerita ini bisa saja menjadi film dengan pesan moral yang eksplisit, tetapi para penulis memilih untuk tidak mengambil arah tersebut. Sebagai gantinya, mereka membangun karakter-karakter yang berfungsi sebagai cerminan bagi penonton untuk membuat penilaian sendiri. Sejak awal, sudut pandang religius mulai diperkenalkan, karena itulah yang tampaknya dipercaya oleh Profesor Borman dan timnya bahkan sebelum mereka tiba di gurun. Jack menemukan sebuah meja yang dipenuhi buku-buku relevan, termasuk Dante's Inferno, The Arabian Nights, dan The Devils of Loudun karya Huxley. Ada juga ensiklopedia keagamaan yang terbuka pada bagian yang menyoroti Duais yang digambarkan sebagai versi Timur Tengah dari Sukubus. Sepertinya para anggota tim Profesor Borman benar-benar mempercayai apa yang mereka baca, karena mereka bahkan melakukan ritual pengorbanan seekor anjing hutan dalam upacara yang tampak religius. Mereka menggunakan darahnya untuk melukis ayat-ayat perlindungan di dinding. Bagi mereka yang tidak bisa membaca tulisan Arab, ada juga pesan besar bertuliskan "Save yourself" atau "Selamatkan dirimu" yang tercoret di dinding koridor dengan darah. Penonton dan Jack sejak awal telah dibentuk untuk melihat peristiwa ini dari sudut pandang religius, tetapi pada saat yang sama, kita juga diberikan kemungkinan penjelasan yang lebih rasional. Alam di lingkungan ini jelas tidak bersahabat dengan angin kencang yang terus menderu saat Jack tiba di lokasi. Dalam salah satu adegan kunci, ia menyelidiki suara dentuman yang ternyata hanyalah berasal dari sebuah layar yang terbentur pintu yang disangga kursi. Ketika pintu itu akhirnya terbuka di hadapan, angin langsung menerpa masuk ke dalam fasilitas. Setiap elemen dalam adegan ini sebenarnya dapat dijelaskan secara logis, tetapi penonton dan Jack sudah terlebih dahulu dipengaruhi untuk mendengar suara jeritan manusia yang tersiksa dalam desiran angin. Seiring berjalannya waktu, tidak mengherankan jika Jack mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini yang melampaui penjelasan rasional. Anomali geologis besar yang terletak 9 mil di bawah gurun tampaknya bukan sekedar fenomena geologi biasa. Ia mulai percaya bahwa mungkin apa yang dibor oleh tim Profesor Borman telah melepaskan sesuatu yang kini mengintai lokasi tersebut. Bisa jadi itu adalah makhluk seperti Succubus yang disebut dalam ensiklopedia, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Dan tentu saja disinilah peran Jessie muncul. Selama 15 menit pertama, kita jelas merasa terhubung dengan Jack karena dia satu-satunya karakter yang hidup di fasilitas itu, dan tentu saja karena dia adalah sosok yang selalu menjadi karakter utama. Setiap karakter lain yang kita lihat, entah berada di tempat lain, seperti misalnya Cat,
Profesor Borman, atau yang sudah meninggal, beberapa anggota tim Borman yang dibungkus dalam kantong mayat darurat. Apa yang kita ketahui tentang situs bor Jebel Afra dan gurun di sekitarnya sejauh ini adalah apa yang kita lihat melalui mata Jack, dan meskipun semuanya masih diselimuti misteri, satu hal yang jelas, tempat ini jauh dari kata ramah. Jadi ketika Jesse tiba-tiba muncul dari gurun seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan di taman, kita tidak bisa tidak merasa sedikit curiga. Jack mengajukan pertanyaan yang tentu saja juga akan kita tanyakan, mengapa Jesse tidak ada dalam foto-foto Borman? Bukankah tim ekspedisinya hanya terdiri dari para pria? Mengapa namanya tidak tercatat dalam daftar tim? Tentu saja ada pertanyaan lain yang tersirat di benak Jack dan juga kita. Apakah Jesse benar-benar Umal Dwais? Jika ini adalah film horor, jawabannya akan mudah. Tentu saja dia adalah Umal Dwais. Namun ini bukan film horor. Ini adalah thriller psikologis yang tidak bermain dengan cara yang sederhana. Jesse menjadi suara nalar sekuler kita, tetap tenang sepanjang peristiwa untuk mencari penjelasan rasional atas misteri-misteri yang muncul dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang ada. Di sisi lain, Jack menjadi suara iman, keyakinan, dan kemungkinan yang ingin mempercayai jawaban-jawaban itu dan menerima penjelasan-penjelasan tersebut, tetapi tidak sepenuhnya bisa melakukan karena ada sudut pandang religius dan supranatural yang tetap bertahan dengan konsisten. Cara kita menafsirkan cerita ini pada dasarnya akan bergantung pada suara mana yang kita dengarkan. Film ini bisa dilihat dari kedua perspektif, tetapi jelas kita harus memilih di antara keduanya. Sebuah tugas yang tidak mudah dengan membuat kita melihat Jesse melalui mata Jack dan Jack melalui mata Jesse. Pada akhirnya, film ini mengajarkan bahwa batas antara realitas dan delusi sangat tipis, terutama ketika seseorang mengalami tekanan psikologis atau trauma mendalam. Jack yang dihantui rasa bersalah atas kematian keluarganya menunjukkan bahwa trauma masa lalu bisa menjadi jebakan mental yang sulit dihindari. Perasaan bersalah yang tidak terselesaikan dapat menghancurkan seseorang, membuat mereka kehilangan pegangan terhadap kenyataan. Manusia cenderung percaya pada apa yang ingin mereka percayai, dan ketakutan seringkali membuat seseorang bertindak gegabah tanpa berpikir rasional. Jack beberapa kali hampir mencelakai orang yang tidak bersalah karena pikirannya dipenuhi oleh paranoia. Hal ini menunjukkan bahwa menghadapi kenyataan lebih penting daripada terus terjebak dalam ilusi masa lalu. Film ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental karena tekanan yang tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada kehancuran diri. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan bagaimana ketakutan dan delusi dapat menguasai seseorang jika tidak dikendalikan, serta mengingatkan bahwa menerima masa lalu dan tetap berpikir jernih adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih sehat dan seimbang. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!